Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di Hmm. kesempatan kali ini kita kuliah daring. Minggu depan juga kita daring ya, karena minggu depan udah mendekati hari H Idul Fitri ya. Jadi mungkin sebagian Anda sudah mudik dan sebagainya. Jadi hari ini kita daring dan minggu depan juga kita daring lagi. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Eh, Oke, manusia sebagai makhluk individu, individu itu asal katanya adalah individuum ya, individu. Individuum itu artinya adalah orang yang tidak terbagi. Setiap manusia, manusia itu kan ada kelompok-kelompok besar gitu ya. Ada negara, negara ada provinsi dan seterusnya sampai keluarga. Nah, keluarga itu kan masih bisa dipecah-pecah lagi. Ada ibu, ada ayah, ada anak. Anak tuh ada kakak, ada adik dan seterusnya. Nah, kalau individu itu seorang, seorang ya. Misalnya saya sendiri, Anda sendiri dan seterusnya. Itu namanya individu. Nah, setiap individu itu punya keunikan. Kita coba ya. Apa yang pertama kali Anda lihat di layar ini? Tanaman, Tangan, jangan, daun, air, air, Oke. Yang pertama, satu kalimat, satu kata yang pertama. Jawab. tangan, tangan, Oke. air. Nah, simpen jawaban Anda. Tadi kan ada yang pertama kali melihat langsung melihat tangan. Pertama kali melihat langsung melihatnya adalah daun. Pertama kali melihat langsung kelihatannya adalah air. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai first in mind. Jadi yang pertama kali keinget apa gitu. Ya. Meskipun Anda menyebutnya tiga, tapi yang pertama kali. Ya. Nah, itu ada maknanya. Apa maknanya? Ini. Jadi kalau Anda melihat itu adalah tetesan air, nah ini maknanya. Ya, jadi secara kepribadian orang ini adalah orang yang apa namanya nyawanya dari sebuah tim, dari sebuah kelompok gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada, grupnya jadi sepi gitu ya, gengnya jadi sepi. Nah ini tipikal orang yang tadi kalau ketika pertama kali melihat, yang dilihat pertama kali adalah air dulu. Ya, ini maknanya. Kemudian yang kedua, kalau dia melihat tanaman gitu atau daun, ya ini maknanya. Ya, jadi eh, orang yang melihat pertama kali gambar itu adalah daun, itu adalah orang yang jiwanya kuat, gigih, pekerja keras dan seterusnya. Kemudian terus berkembang, membuat banyak perubahan dalam dirinya gitu ya untuk menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya kalau yang melihat tadi jari, nah ini maknanya ya, jari. Jadi kalau Anda yang tadi yang dilihat pertama kali adalah jari, maka maknanya adalah orang yang menyukai kesendirian. Nah, tetapi eh, ide, kreativitas, dan yang lainnya akan muncul jika lingkungannya nyaman. Kalau lingkungannya nggak nyaman, dia nggak bisa mikir, nggak punya ide dan seterusnya. Nah, itu. Nah, dari tadi ketika menjawab ini ya, setiap Anda berbeda. Ada yang melihat misalnya hanya tangan saja, hanya melihat daun saja, hanya melihat air, tetesan air saja. Nah, ada yang bisa melihat dua, ada yang bisa melihat ketiganya gitu. Itu tergantung kepada perspektif individu. Ya, gitu. Anda bayangkan misalnya kalau orang yang belum pernah melihat apa namanya benda tertentu gitu. Sebut saja misalnya kalau orang belum pernah eh, melihat buah matoa, gitu. Maka ketika pertama kali ketemu buah matoa, dia tidak akan bilang matoa. Mungkin dia akan bilangnya adalah itu sejenis misalnya apa namanya markisa tapi kecil gitu. Atau bibitnya markisa gitu ya. Atau markisa yang masih pentilnya kayak gitu. Nah, karena belum pernah tahu seperti apa buah matoa. Ada yang pernah makan buah matoa? Belum. Nah, Ah, kalau dengar, dengar.
Kalau belum pernah, coba Anda ke Total Buah Segar gitu ya. Itu biasanya kalau lagi musim matoa ada ya. Mungkin 1,5 kilonya bisa 60.000 atau berapa gitu ya. Itu buah khas dari Papua. Nah, jadi karena Anda belum pernah melihat pertama kali, maka ketika melihat pertama kali pasti nggak akan bilang bahwa itu adalah matoa. Nah, jadi maksud saya apa? Respon seseorang itu tergantung kepada pengalamannya dia. Kalau dia sudah pernah melihat itu, maka dia akan bisa menjawab itu buah matoa. Tapi kalau belum pernah atau baru pertama kali melihat buah seperti itu, maka dia akan mencocokkan dengan memorinya dia, dipikirnya dia apa yang dia pernah alami sebelumnya, apa yang dia pernah ketahui sebelumnya. Kalau dia taunya markisa yang sejenis itu tuh mirip markisa, maka dia akan menjawab itu kayak markisa tapi kecil apa ya gitu. Nah, belum bisa menyebutkan matoa. Oke, jadi setiap individu itu berbeda tergantung kepada pengalaman-pengalaman hidupnya, gitu. Nah, kita lanjut ya. Tadi saya bilang bahwa individu itu bahasa Latin ya. Asal katanya adalah individuum, yang artinya tak terbagi. Jadi manusia sebagai individu itu sosok yang memang tidak terbagi gitu. Tidak ada apa namanya yang lebih kecil lagi dari sosok sosok individu. Nah, kata individu merupakan sebutan yang dipakai untuk menyatakan satu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Jadi nggak bisa dibagi lagi ya. Nah, individu itu memiliki peranan dalam sosialnya. Anda misalnya sebagai anggota keluarga gitu ya, dalam suatu keluarga, Anda berperan sebagai apa? Anak. Nah, anak itu perannya apa? Apakah Anda dituntut untuk mencari nafkah? Tidak. Yang pencari nafkah adalah orang tua, ibu Anda, bapak Anda itu yang mencarikan nafkah. Jadi tugas Anda bukan mencari nafkah, tugas Anda adalah belajar. Perannya di situ. Ya. Kemudian Anda juga mungkin punya adik, punya kakak. Nah, kakak itu punya peran, adik juga punya peran. Kakak biasanya sama orang tua diperankan untuk melindungi adiknya, untuk mengajari adiknya. Ketika adiknya masih kecil, dia minta tolong misalnya orang tua, Dek, atau Kak, ajarin ademu belajar menghitung gitu atau belajar membaca gitu itu kan karena kakak itu punya peran. Ya, ada peranan yang biasanya dilakukan oleh seorang kakak termasuk juga menjagain adiknya gitu ya. Nah, jadi setiap individu itu punya peran di lingkungan sosial itu kalau kita bicara di keluarga. Ayah punya peran, ibu juga punya peran gitu. Jadi setiap individu itu punya peran dalam konteks sosialnya. Di kampus, setiap Anda juga punya peran. Peran Anda sebagai mahasiswa adalah kuliah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin di kampus gitu ya. Kemudian mengikuti setiap aturan kampus. Nah, itu adalah peran Anda dalam lingkungan sosial. Nah, manusia juga memiliki peran, punya kepribadian, ya, punya pola tingkah laku. Misalnya, ya, Lawa Mahmudah beda perilakunya dengan Siti Sipa gitu, berbeda gitu. Ya, pola hidupnya berbeda. Fahira dengan Flavia beda gitu. Meskipun namanya kadang-kadang sama, tapi perilakunya beda. Bahkan anak yang kembar sekalipun, kembarnya kembar siam, jadi lahirnya bareng brojolnya dua, atau mungkin cuma bedanya semenit gitu, tapi itu beda. Sekalipun wajahnya sangat mirip gitu, tetapi pola perilakunya akan beda, ya, kepribadiannya akan beda. Jadi tidak ada orang yang sama persis, tidak ada. Ya, jadi setiap orang itu unik gitu. Saya punya teman adik kelas yang kembar gitu, tidak ada satupun yang sama persis. Wajahnya mungkin sangat mirip dan kita susah sekali membedakan gitu, tapi ibunya bisa membedakan. Baik dari segi fisik, ya, meskipun kita kalau orang-orang karena kita nggak kenal dekat gitu, susah membedakan, tapi ibunya bisa membedakan dari segi fisik saja. Apalagi kalau dari segi kepribadian, pasti akan sangat beda. Dari segi keinginan, dari segi pendidikan, mungkin dia inginnya belajar apa, yang lain belajar apa, yang cita-citanya juga bisa jadi berbeda dan seterusnya. Ya, jadi intinya adalah setiap orang itu, individu itu adalah unik, ya, tidak ada duplikasinya.
Oke, manusia sebagai makhluk individu ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, jasmani itu ya fisik kita, rohani itu jiwa kita, ya. Ada fisik, ada psikisnya, gitu ya, dan ada unsur jiwa dan raga. Nah, setiap makhluk individu memiliki keunikan tersendiri, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, itu yang disebut sebagai kepribadian, personality. Oke, Anda pakai smartphone atau pakai laptop ini? Rata-rata Pakai pakai. laptop. Bapak, Pakai laptop. laptop, Pak. Oke, kalau yang pakai laptop Anda bisa coba ini ada tes personality ya. Nah, s- saya sambil Anda mencoba, saya ingin eh, menyampaikan begini. Ada kalanya kita itu sulit sekali mendeskripsikan diri kita, gitu. Bahkan kadangkala kita menjadi overthinking tentang diri kita, gitu. Kita menganggap bahwa diri kita itu bodoh, gitu. Padahal ternyata diri kita itu sebenarnya pinter, gitu. Nah, eh, asumsi-asumsi yang terlalu subjektif, ya, atau overthinking, baik overthinking negatif ataupun positif, nah, itu kadangkala tidak bisa menggambarkan siapa kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, dalam konteks demikian, kita perlu bantuan orang lain atau instrumen tertentu untuk mengenali diri kita. Nah, misalnya yang tampil di layar ini ya, kita ingin lihat seperti apa sih kepribadian kita itu gitu ya. Nah, kita bisa pakai alat ukur tes kepribadian. Atau misalnya, saya itu sebenarnya suka masak, tapi saya tuh bakat masak nggak sih gitu. Anda bisa tes bakat bentuknya. Ya. Jadi banyak sekali cara atau tools ya alat yang bisa digunakan untuk membantu kita memahami siapa diri kita. Kalau di tes psikologi, misalnya ada suka tes menggambar gitu ya. Nah, Anda dikasih satu lembar HVS full gitu, kemudian Anda diminta menggambar pohon, gitu. Bebas pohonnya apa saja dan kita menggambar saja. Nah, dari perspektif tes psikologi, eh, gambar pohon itu ada maknanya. Gambar apa namanya akar gitu. Apakah akarnya besar atau kecil, akarnya kelihatan atau tidak gitu. Itu ada maknanya. Kemudian batang pohonnya besar atau kecil, kemudian jumlah rantingnya banyak atau sedikit, kemudian daunnya itu rapat, padat atau renggang-renggang, rimbun atau tidak gitu ya. Tinggi batang pohonnya itu juga ada maknanya secara psikologis, secara tes psikologi gitu ya. Nah, jadi kalau kita diminta gambar ya kita gambar saja. Nah, sebenarnya dari gambar itu orang bisa membaca, bisa mengetahui seperti apa diri kita. Itu alat bantu saja untuk mengenali diri kita. Karena seringkali kita tuh overthinking dan tentang diri kita. Misalnya, saya itu tipikal orang yang pesimistik gitu. Ternyata hasil tesnya nggak benar-benar pesimistik. Anda juga ada sisi optimisnya gitu. Hanya sangat rasional gitu sehingga kelihatan seperti pesimis. Misal. Dan banyak lagi tes psikologi yang bisa untuk menggambarkan. Tadi ya, yang gambar pohon itu juga posisi gambarnya ada di mana? Apakah persis di tengah, di kiri, di kanan, di pojok atas, pojok bawah, itu semuanya ada maknanya. Jadi kalau Anda ingin tahu, silahkan googling aja ya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan di sini. Ya, maknanya itu ada. Nah, contoh lainnya misalnya tulisan tangan gitu. Tulisan tangan. Jadi kalau dalam ilmu bagian dari psikologi ya ada cabang bukan cabang sih namanya ada bidang kajian namanya handwriting analysis. Jadi analisis tulisan tangan gitu. Analisis tulisan tangan itu bisa dibaca. Misalnya kemiringan tulisan, condong ke depan, tegak atau condongnya ke belakang. Itu ada maknanya. Runcing atau tumpulnya tulisan kan suka ada yang tulisan runcing-runcing huruf N itu runcing gitu ya, runcing-runcing itu ada maknanya ya. Kemudian posisi tulisan itu misalnya pertama dari segi ukuran tulisan juga ya, kecil sedang besar itu ada maknanya. Misalnya ya, kalau orang tulisannya itu besar-besar gitu,
Nah, itu salah satu cirinya adalah dia suka mencari perhatian. Nah, itu contoh ya, contoh analisisnya. Nah, senang mencari perhatian. Jadi makanya dia tulisannya besar-besar tuh. Jadi kalau ada kita kita misalnya ada di apa namanya nulis di loose leaf gitu, kertas loose leaf yang biasa gitu ya, yang ada garisnya, itu satu antara garis atas garis bawah tuh bisa aja full tulisan tuh. A itu full semua gitu, gede-gede tulisan itu. Nah itu ada maknanya ya. Nah termasuk juga tanda tangan juga ada maknanya. Makanya tidak heran kalau di banyak psikotes diminta untuk menulis tangan gitu. Atau misalnya diminta untuk buat lamaran pekerjaan, tapi lamaran pekerjaannya tulis tangan. Nah, itu eh, handwriting analysis juga bisa digunakan untuk seleksi pegawai. Ya, kalau Anda misalnya melamar pekerjaan, nah dari tulisan tangan Anda, pihak penerima pekerjaan itu bisa menyeleksi ini cocok nggak dengan pekerjaan ini, gitu. Kemudian juga tekanan. Ya, tekanan itu misalnya kalau kita nulis ya, dibalik aja kertasnya, timbul nggak? Nah, kalau timbul itu eh, perspektifnya atau penafsirannya orang ini tertekan gitu ya, emosinya tidak bagus dan lain-lain. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu dari segi handwriting analysis ya. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengenali diri kita sebagai personal, sebagai individu. Nah, setiap individu itu unik. Dia tuh punya perilaku tersendiri dan setiap perilaku itu pasti ada dorongan-dorongannya. Ya, ini menurut Harton dan Hunt ya, 1993, ini ada 7 yang mendorong naluri manusia untuk berperilaku ya, yang mempengaruhi kepribadian manusia, perkembangan dan kecenderungan tingkah lakunya. Pertama adalah untuk mempertahankan hidup. Jadi manusia berperilaku seperti apapun itu menunjukkan dia eh, ada perilaku-perilaku tertentu ya dia ingin mempertahankan hidup. Contohnya apa? Bekerja. Bekerja itu untuk apa sih? Untuk cari nafkah. Cari nafkah itu untuk apa? Untuk bisa makan, bisa minum, bisa punya kendaraan, bisa punya perhiasan, ya, untuk bertahan hidup. Kalau manusia tidak ingin bertahan hidup, dia tidak akan kerja. Contoh berikutnya lagi adalah kenapa sih orang mau antri di rumah sakit? Udah tahu mau dioperasi, tapi mau aja ke rumah sakit. Udah tahu di gigi apa gigi dicabut itu sakit, tapi mau aja ke dokter gigi. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan hidup, dia ingin hidup, ingin nyaman hidupnya gitu. Ya, orang misalnya serangan jantung, kemudian harus dipasang kateter ya atau ring gitu. Itu kan sakit jantung tuh nggak enak gitu. Pasang ring juga kan nggak enak dimasukin apa alat ke pembuluh di jantungnya gitu ya. Nggak enak. Tapi kenapa orang melakukan itu? Karena untuk mempertahankan hidup. Gitu. Kenapa orang korupsi? Juga sama untuk mempertahankan hidup. Kenapa orang misalnya menjadi pembegal? Ya karena itu satu-satunya cara dia untuk mendapatkan nafkah. Meskipun dia berhadapan dengan resiko ditangkap polisi dan lain-lain ya. Itu cara untuk mempertahankan hidup. Kemudian manusia itu berperilaku untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, kita sebagai manusia nggak bisa eh, berperilaku hanya untuk diri sendiri. Simpelnya begini, Anda 2 hari 2 malam mengurung diri di kosan, tidak keluar kamar, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa mungkin secara fisik mengurung diri di kamar selama 2 hari 2 malam gitu. Tapi bisa nggak tanpa gadget? Nggak bisa. Mungkin secara fisik kita tidak berinteraksi, tetapi kita tetap komunikasi dengan orang lain. Nah, 2 hari aja misal, jangan 2 hari lah, sehari aja Anda nggak pegang handphone, nggak chat sama temen, nggak buka aplikasi, pasti berasa hampa. Ya, karena kita butuh interaksi. Kemudian berikutnya adalah manusia itu dolongan nalurinya adalah meniru tingkah laku sesamanya. Jadi manusia itu meniru tingkah laku sesamanya. Waktu kecil kita diajarin tentang berpakaian, ya kan? Waktu bayi kita nggak bisa pakai baju, tapi sama orang tua dipakein baju.
Dari situ semakin ke sini anak TK diajarin pakai baju sendiri dan seterusnya. Nah, semakin ke sini kita semakin meniru orang lain gitu. Anak perempuan misalnya meniru ibunya bersolek gitu. Padahal ibunya nggak ngajarin pakai lipstick, tapi anak melihat ibunya pakai lipstick, dia nyoba-coba pakai lipstick. Misalnya anak saya yang TK gitu, yang anak TK nggak pernah diajarin pakai lipstick, tapi tahu-tahu suatu hari dia udah pakai lipstick gitu. Dari mana bisa? Dia meniru ibunya. Nah, itu contohnya. Jadi manusia itu adalah peniru. Kalau kata apa namanya, ada istilah begini, anak itu eh, orang tua boleh saja gagal mendidik anaknya, tapi anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Ya. Jadi anak itu nggak pernah gagal meniru orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak pernah sholat, bisa jadi anaknya meniru untuk tidak pernah sholat. Ya. Jadi perilaku orang tua itu akan mudah dengan ditiru oleh anak, karena anak itu peniru apa peniru ulung gitu. Termasuk juga kalau semakin dewasa, Anda akan semakin mengidentikan pada orang yang Anda sukai. Ya, misalnya kalau Anda yang suka K-pop, K-drama gitu ya, bisa jadi apa namanya baju Anda, aksesoris Anda akan meniru orang yang Anda sukai itu, gitu ya. Tokoh-tokoh idola Anda, gitu. Anda yang berhijab, sukanya hijab siapa gitu. Hijab kalau dulu kan yang ramai itu Syahrini gitu-gitu kan. Orang pada ngikutin style hijabnya Syahrini gitu dan seterusnya. Nah, kemudian orang juga berperilaku karena untuk keindahan. Nah, apalagi nih mau lebaran gitu ya, mau ketemu keluarga banyak orang. Ke tempat-tempat perawatan kecantikan itu biasanya ramai kalau menjelang Lebaran. Karena ingin tampil cantik, tampil wajahnya tetap bersih, nggak kusam gitu ya. Nah, dan orang rela ngantri lama apa di tempat-tempat kecantikan seperti itu. Dan itu juga bayarannya kan tidak murah gitu. Tapi orang mau melakukan itu. Karena apa? Karena orang menyukai keindahan. Berikutnya lagi adalah dorongan naluri manusia itu adalah memenuhi kebutuhan seks. Anda sudah punya dorongan seks belum? Sudah ya. Kalau sudah apa namanya sudah puber itu sudah sampai kepada dorongan seksual ya. Sudah sampai kepada dorongan seksual. Jadi perilaku manusia nalurinya adalah membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan atau dorongan seksual gitu. Tapi ada norma kan di situ yang membatasi kita sehingga Anda tidak melakukannya sekarang ya dorongan seksual itu gitu sehingga Anda belum melakukannya nanti kalau sudah menikah Anda melakukannya dilihat dari kebutuhan seks hubungan lawan jenis gitu tapi di sisi lain juga hubungan seks apa hubungan kebutuhan seks ini juga ada kaitannya dengan ketertarikan dengan lawan jenis ketika Anda masa puber atau sejak masa puber ke sini terus gitu ya kita sudah mulai muncul pada kondisi tertarik dengan lawan jenis gitu. Nah, maka perilaku kita itu ditentukan oleh itu. Misalnya mengapa siapa laki-laki di kelas ini siapa ya? Siapa laki-lakinya di kelas ini? Ya, misalnya laki-laki ketika Rehan. Rehan, ketika naksir, kalau sebelumnya cuek gitu. Tapi ketika dia sudah naksir seseorang, maka perilakunya akan berubah. Mungkin lebih bersolek, mungkin kalau ke kampus tuh yang biasanya nggak pernah bawa apa namanya facial foam gitu ya atau cuci wajah gitu ya. Nah sekarang kalau ke kampus sebentar-sebentar masuk kamar mandi cuci muka gitu, biar kelihatan fresh gitu. Nah, kemudian kalau dulu nggak pernah pakai minyak wangi, nah kemudian pakai minyak wangi. Nah, perubahan perilaku itu kenapa? Tadi karena pemenuhan kebutuhan seksual itu. Gitu ya. Kemudian manusia juga berperilaku karena untuk berinteraksi dengan sesama manusia, kemudian untuk berbakti kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, dan yang paling tinggi tentu kita berbakti kepada Tuhan. Mengapa orang bangun pagi-pagi untuk sahur? Karena itu berbakti kepada Tuhan, ya, menghamba kepada Tuhan.
Ya, kemudian siang hari kenapa Anda menahan lapar, tidak makan, padahal makanan ada gitu ya. Warung juga pada buka gitu. Kalau Anda buka Shopee Food ataupun GoFood juga banyak yang bisa dibeli gitu. Tapi kenapa Anda menahan itu? Nah, perilaku menahan itu muncul karena kita berbakti sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam konteks perilaku, jadi manusia itu didorong oleh oleh faktor motivasi, ya. Motivasi itu dorongan, dorongan. Jadi perilaku individu itu disebabkan oleh banyak dorongan dalam dirinya. Nah, dorongan itu menurut Abraham Maslow itu ada tingkatannya yang disebut sebagai hierarki gitu ya, hierarki. Apa aja tingkatannya? Yang dimulainya bacanya dari yang bawah dulu ya. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan psikis, kebutuhan fisik. Ya, bukan psikis ya, kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisik. Apa itu? Yang pertama adalah makanan ya, kemudian minuman ya, kemudian butuh ya kehangatan ya. Kalau kedinginan butuh kehangatan, butuh istirahat. Nah, itu kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kenapa misalnya ada orang jadi pemulung misalnya gitu ya, mau apa barang-barang kotor, rongsokan dikumpulin gitu. Kemudian mungkin orang dianggap rendah oleh orang lain misalnya gitu ya. Kenapa orang itu mau begitu? Karena dia butuh makan. Kalau nggak gitu, nggak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk mengumpulkan uang dan untuk beli makanan. Nah, sampai titik itu yang paling rendah. Mungkin kalau yang eh, apa namanya level yang lebih tinggi dari hanya sekedar kebutuhan makan, itu adalah kebutuhan safety needs, kebutuhan rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Nah, jadi tingkatan yang kedua adalah rasa aman, rasa nyaman. Nah, pemulung itu aman nggak? Nyaman nggak? Enggak. Nah, jadi mereka belum sampai kepada level needs yang kedua. Jadi masih di levelnya mencari kebutuhan fisik gitu. Nah, kalau sudah level yang kedua, itu dia kebutuh rasa aman. Aman dari hujan, jadi punya rumah gitu. Rumah juga macam-macam gitu ya. Ada yang penting bisa buat berteduh saja, ada yang rumahnya permanen, semi permanen dan seterusnya. Nah, itu safety needs. Jadi manusia butuh itu. Selain itu juga aman juga di sini bukan hanya sekedar fisik punya rumah misalnya ya, tetapi aman juga aman dari ancaman, aman dari potensi bahaya. Mengapa ketika gunung api mau meletus, orang pada mengungsi? Perilaku mengungsi itu adalah bukan untuk cari makan, tetapi untuk mengamankan diri. Kenapa Anda misalnya naik motor itu pakai helm? Ya, ya. Karena dengan pakai helm, kalaupun terjadi kecelakaan, ya, risikonya tidak terlalu fatal. Gitu. Nah, itu butuh safety needs. Kemudian kebutuhan yang level berikutnya adalah belongingness and love needs. Jadi manusia itu butuh pertemanan, butuh hubungan yang intim, yang dekat gitu dengan sesamanya, ya, intimacy. Jadi kita sebagai individu butuh merasa dimiliki gitu. Jadi orang tuh, oh saya memiliki teman gitu. Nah, dan kita juga merasa memiliki teman. Nah, kita butuh itu. Tanpa itu, kita akan merasa hampa. Kita juga butuh pasangan. Nah, gitu ya. Kalau masih apa namanya? Kalau masih remaja seperti Anda, mungkin ya kategorinya pacar gitu, atau calon suami, calon istri kan gitu. Makanya dari sekarang Anda sudah mulai punya kriteria. Oh, saya kalau punya suami pengen yang ganteng, yang penyabar, yang penyayang gitu kan. Nah,
Anda bikin kriteria seperti itu untuk apa? Untuk mencari pasangan. Kemudian tadi perilakunya, ketika kita butuh mencintai dan butuh dicintai, maka perilaku kita akan berubah. Kita melihat misalnya ada tadi contohnya ya, ada perempuan misalnya. Perempuan tuh suka sama laki-laki yang salah satu laki-laki di kelas kalian gitu. Orangnya tuh alim, soleh gitu kan. Nah, bisa jadi Anda akan mengubah perilaku Anda menyesuaikan dengan hal-hal yang disukai oleh laki-laki itu. Oh, laki-lakinya alim gitu. Oh, oke, saya jilbabnya mau dilebarin sedikit deh, nggak mau terlalu ketat kan begitu ya. Nah, perilaku itu adalah didorong oleh ingin dicintai oleh orang yang dikaguminya gitu. Ya, jadi manusia itu butuh itu. Kita juga sebagai anak butuh dicintai oleh orang tua. Maka anak itu akan berperilaku sesuai dengan kriteria yang disayang oleh orang tua. Misalnya, ayah sayang sama kalian kalau kalian tuh nurut gitu. Oh, oke, maka dari situ kita akan nurut sama orang tua. Nah, itu namanya love need, belongingness and love need. Kita butuh itu. Dan kita tidak nyaman ketika orang tuh cuek sama kita. Kita nggak punya teman gitu, itu nggak nyaman gitu manusia itu. Kita tetap butuh teman, kita butuh orang spesial di sekitar kita. Bisa teman dekat, bisa sahabat, bisa pacar, bisa orang tua, bisa adik kakak gitu. Kita juga pengen punya kakak yang melindungi kan. Ketika ada masalah, misalnya Anda perempuan nih, Anda perempuan, kemudian ada masalah nih dengan siapa gitu ya. Nah, kemudian curhatlah ke kakak. Terus kakaknya, oke, saya hadepin orang itu. Nah, kita butuh itu kan. Nah, jadi level kebutuhan yang ketiga adalah belongingness and love need. Ya. Kemudian level yang keempat adalah esteem needs. Ya. Prestige, feeling of accomplishment. Jadi manusia itu butuh dihargai, butuh penghargaan. Coba kalau Anda misalnya eh, belajar, kan salah satunya kenapa Anda semangat belajar? Oh, karena nanti kalau saya jadi lulusan terbaik, saya akan ke depan pada saat wisuda. Lulusan terbaik, TLM D4 misalnya. Salsabil, silahkan ke depan, dikasih penghargaan. Misal seperti itu kan? Nah, kita butuh itu. Manusia itu butuh penghargaan. Penghargaan apa? Atas kerja keras belajar, hasilnya bagus, maka ada penghargaan. Coba kalau Anda misalnya di kelas rajin, tapi dosennya nggak menghargai, nyaman nggak? Nggak nyaman. Antara yang ngumpulin tugas tepat waktu dengan yang ngumpulin tugas telat-telat, nilainya sama, nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, karena kita butuh penghargaan atas tadi tepat waktu mengerjakan tugas, atas nilai apa namanya nilai UTS UAS yang bagus gitu. Kita butuh penghargaan itu. Termasuk juga di rumah misalnya, ya. Kita juga butuh penghargaan dari orang tua kita. Ketika misalnya Anda di rumah, kamarnya bersih, seneng nggak kalau dipuji sama orang tua? Kamarnya rapi banget, bersih banget hari ini, gitu kan? Nah, seneng. Itu adalah kebutuhan kita. Kita butuh apresiasi dari orang lain. Oke, pegawai yang rajin, yang kerjanya misalnya terus apa sesuai dengan jadwal, sering lembur gitu. Kalau nggak dapat kompensasi lebih, seneng nggak? Ya seneng. Nah, jadi butuh penghargaan. Kemudian yang tertinggi adalah self-actualization. Jadi, achieving one's full potential. Mencapai eh, dia punya potensi dan dia sudah berkembang potensinya itu optimal. Misalnya kalau Anda punya bakat seni, misalnya seni suara gitu ya. Nah, kemudian sampai akhirnya Anda bisa jadi diva lah gitu ya. Jadi penyanyi yang wah gitu ya. Nah, itu sudah self actualization. Jadi dia sudah bukan lagi di soal kebutuhan makan, tapi dia butuh aktualisasi diri gitu ya. Jadi dia seneng manggung. Kadang-kadang manggung nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa mengeluarkan
potensinya dia, apa keahliannya dia menyanyi. Gitu. Nah, itu namanya self actualization. Nah, teori ini kemudian berkembang lagi karena kebutuhan manusia itu juga ternyata berkembang. Nah, oke. Nah, di sini ada hal yang baru ya. Yang baru yang mana coba? Kelihatan nggak? Yang baru yang mana? Yang nggak ada di sebelumnya. Ini yang baru. Pertama adalah cognitive needs. Yang kedua, aesthetic needs. Yang ketiga adalah self-transcendence. Ada tiga hal yang baru di sini. Kenapa orang misalnya Anda nanti begitu lulus D4, saya mau langsung S2 gitu. Udah lulus S2, saya mau langsung S3. Udah S3, saya mau lanjut lagi apa? Postdoctoral. Nggak ada gelarnya memang, tapi itu level di atas doktor, gitu ya. Kenapa orang mau begitu? Karena dia mengejar knowledge and understanding. Ya. Jadi dia mengejar pengembangan pengetahuan, pengembangan ilmu, ingin lebih kepakarannya lebih dapat lagi. Kayak dokter. Dokter kan S1, SK, kemudian koas ya, pendidikan profesi dokter, jadilah dokter. Udah jadi dokter apakah dia? Enggak, harus ambil spesialis. Nanti ambil spesialis itu ternyata ada spesialisnya lagi gitu. Selain itu juga mereka wajib seminar gitu ya, wajib ikut conference untuk update ilmu-ilmu kedokteran terbaru. Jadi manusia itu selalu butuh cognitive needs untuk pengembangan ilmunya. Kenapa misalnya Anda tiap hari baca gitu? Saya meskipun sudah dosen tiap hari baca gitu. Kenapa? Karena kita ingin ilmu kita tuh terus bertambah, kognitif kita itu terus berkembang. Ya. Mengapa sih misalnya banyak dosen itu umurnya udah 80 tahun tapi mikirnya masih bagus, belum pikun. Kenapa? Karena kognitifnya, otaknya dipakai terus ya untuk berpikir gitu. Jadi kalau dalam perkembangan manusia namanya fase degeneratif. Ya, nanti itu udah lansia tuh degeneratif. Jadi mata yang tadinya normal, kemudian mulai rabun, mulai katarak, sudah mulai berkurang gitu. Itu fase degeneratif. Ingatan yang tadinya satu kalimat itu sekali baca langsung hafal, semakin tua itu semakin susah untuk menghafal. Sampai akhirnya apa yang sudah pernah dihafal pun lupa lagi. Yang 5 menit lalu dibilang ini tuh apa gitu ya, ditanya lagi 5 menit kemudian udah lupa lagi. Nah, itu kondisi karena memang kita tidak merawat pikiran kita, otak kita untuk digunakan terus-menerus ya. Jadi akan ada di mana bagian-bagian tertentu akan hilang. Seperti hanya kekuatan fisik, lutut atau lari lah lari. Zaman SMP, SMA atau zaman kuliah lari itu masih kuat gitu. Coba Anda udah umur 40 tahun, kemampuan larinya akan menurun, kekuatannya akan menurun, gitu ya. Kenapa? Karena tadi memang fase degeneratif. Berikutnya lagi adalah aesthetic needs. Jadi manusia itu mengejar kecantikan, keindahan, kreativitas gitu. Nah, tadi contohnya yang di skincare dan lain-lain gitu ya. Termasuk ada orang-orang yang suka dengan seni. Coba misalnya, eh kalau ada apa namanya Blackpink konser di Cimahi, harga tiketnya 10 juta. Habis nggak tiketnya? Ludes pasti habis. Kenapa 10 juta mau cuma buat nonton konser konser 2 jam doang? Karena dia menyukai keindahan, kesenian, gitu. Kenapa orang beli lukisan puluhan juta? Kalau kalau lukisan kalau dijual ke pengemis gitu atau pengamen, mau nggak dia beli lukisan harganya 10 juta? Nggak mau. Karena dia belum sampai kepada aesthetic needs. Gitu. Kalau misalnya pemulung misalnya ya, dikasih uang 10 juta, dikasih pilihan, mau beli beras atau mau ke skincare, pasti lebih pilih beras. Karena dia masih levelnya adalah
physiological needs, kebutuhan fisik gitu. Oke, tadi self actualization sudah, berikutnya adalah self transcendence. Apa itu self transcendence? Self transcendence itu adalah sudah melewati apa namanya? Dia itu ingin sampai kepada kepuasan diri, ya. Kepuasan diri yang lebih di mana dia merasa bahagia kalau sudah bisa membuat orang lain bahagia. Merasa senang kalau ada orang lain yang terbantu karena tangannya dia. Itu namanya self transcendence. Makanya di situ orang-orang tertentu yang semua kebutuhan yang di bawahnya sudah terpenuhi, nah dia sampai kepada level self transcendence. Gitu. Misalnya pengusaha yang sudah sangat tajir melintir, yang semua kebutuhan yang di level bawahnya udah terpenuhi, dia bantu orang untuk sekolahin ke luar negeri, dia bantu orang kasih modal untuk usaha, gitu. Itu self transcendence. Dan dari situ dia merasa berbahagia. Dari situ dia merasa berguna sebagai seorang manusia. Contoh misalnya kayak Bill Gates ya. Bill Gates itu pendiri Microsoft ya. Dia bikin Gates Foundation ya, yayasan gitu. Dan itu gede ngasih dananya untuk pengentasan kemiskinan, untuk penyakit-penyakit TBC dan lain-lain gitu ya misalnya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Kan uang miliaran, triliunan mending dipakai bisnis. Kalau kita masih mikirnya eh, basic need yang di bawah gitu ya. Tapi kalau dia sudah sampai kepada level self transcendence, di situ dia merasa senang sebagai seorang manusia. Nah, itu level kebutuhan yang lebih tinggi. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Sebagai makhluk individu, ya manusia itu punya sifat, watak, keinginan, kebutuhan, cita-cita yang berbeda satu dengan yang lainnya. Anda sama-sama kuliah di TLM, tapi keinginannya beda. Yang satu, oh saya mau bekerja di perusahaan apa di rumah sakit gitu. Yang satu, saya emang nggak mau di rumah sakit, saya mau kerjanya di klinik saja. Gitu. Karena kalau rumah sakit itu penyakitnya banyak banget, saya nggak mau terinfeksi gitu. Tapi kalau di klinik kan sedikit gitu. Oh, saya mau di tempat diagnosis saja gitu. Misalnya kayak di Prodia, Pramita gitu kan, di tempat seperti itu aja gitu dan seterusnya. Jadi setiap orang punya punya orientasi masing-masing. Oh, saya emang nggak habis lulus ini nggak mau langsung kerja, mau lanjut kuliah lagi misalnya gitu. Nah, itu setiap orang punya punya perbedaan. Nah, pemikiran individu yang over ya pada akhirnya bisa sampai kepada paham individualism, di mana dia lebih memikirkan dirinya dibanding orang lain, lebih mengutamakan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Individualism itu eh, apa namanya pasti ada konflik dengan sosial. Gitu. Maksud saya begini, ada 5 mahasiswa, sebut saja A, B, C, D, E. Mereka satu kelompok lah. Teman dekat itu 5 orang itu temenan gitu, dekat gitu. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain. A, B, C, D itu sukanya kucing. Si E nggak suka kucing. Pada saat kumpul, ada kucing lewat, apa yang dilakukan? Pasti A, B, C, D itu mainin kucing itu kan. Ngajak dipangku kucingnya, di ini selama macam. Si E, karena dia nggak suka kucing, apa yang dilakukan? Mungkin awalnya dia menjauh, megang aja nggak mau gitu. Tapi selama kelamaan bisa jadi si E ini akan berubah menjadi suka sama kucing karena temennya. Jadi artinya padahal secara individu si E ini adalah individu yang nggak suka dengan kucing. Tetapi karena teman-temannya suka sama kucing, mereka sering berinteraksi bersama dan juga apa mainin kucing gitu ya. Akhirnya si E juga terbawa. Jadi ada kalanya dalam konteks kelompok sosial, keindividuannya itu akan hilang ke bawah norma kelompok.
Itu yang disebut sebagai konformitas, conformity. Ya. Jadi penyesuaian diri individu ke dalam norma kelompoknya. Contoh, contoh lagi misalnya, perempuan 5 orang, ABCDE lagi misalnya. ABCD 4 orang itu hijaber gitu, yang jilbabnya tuh lebar-lebar gitu, ya. Si E ya mungkin nggak berjilbab mungkin ya, nggak berjilbab. Tapi lama kelamaan sering ngobrol, sering diskusi, diajakin, mungkin diceramahin gitu ya, atau dikirimin nasihat-nasihat tentang menggunakan jilbab, akhirnya pakai jilbab. Nah, itu contoh konformitas. Jadi si E yang tadinya punya idealisme bahwa nggak jilbab itu nanti dulu deh kalau udah nikah gitu, nanti dulu deh gitu segala macam gitu ya. Tapi karena kelompoknya menggunakan jilbab, dia ke bawah. Nah, itu namanya konformitas, penyesuaian. Ya, Anda misalnya nggak suka pakai batik gitu. Begitu masuk Unjani, ya tiap hari apa pakai batik? Nah, Anda ikutin pakai batik. Nah, nah itu adalah contoh konformitas. Jadi Anda menyesuaikan kepada aturan kelompok, aturan suatu komunitas. Oke? Nah, kepribadian itu dipengaruhi oleh setidaknya 5 hal ini. Pertama adalah warisan biologi. Jadi perilaku kita itu ya ditentukan oleh orang tua kita, nenek kita di atas kita. Ya, ada warisan biologisnya. Kemudian berikutnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik ya. Jadi orang yang tinggal di pantai dengan orang yang tinggal di gunung, kepribadiannya sama apa beda? Cara Beda. cara ngomong lah yang gampang ya, cara ngomong aja beda apa enggak? Intonasi itu akan beda ya. Orang pantai itu cenderung keras suaranya itu. Nadanya tinggi. Kenapa? Karena di pantai itu ketika bicara dia bersaing dengan angin, ombak gitu. Kalau berbicara pelan tidak akan terdengar. Maka dari itu sejak kecil mereka terbiasa teriak-teriak, bukan teriak-teriak ya, ngomongnya keras gitu. Nah, sementara karakter yang ada di pegunungan tidak seperti itu. Nah, jadi antara yang di gunung dengan di pantai karakternya beda. Itu baru bicara dari segi nada bicara, belum hal lainnya. Pantai itu panas, gitu. Kadang-kadang panas itu mudah emosian, misalnya gitu ya. Nah, sementara apa namanya gunung itu dingin gitu. Nah, adem, jadi lebih kalem gitu ya. Kadang-kadang begitu dibandingkan dengan orang-orang pantai gitu. Ya. Nah, kemudian kebudayaan. Nah, budaya juga berpengaruh. Misalnya, kenapa sih orang Minang itu senang merantau? Sementara orang Sunda baru sebulan aja di tempat orang udah nggak betah, ya kan? Nah, itu adalah karena faktor budaya. Di Minang itu orang tuh disuruh merantau gitu. Orang Jawa juga suruh merantau, makanya betah-betah. Saya keliling ke Aceh, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua. Itu selalu nemu banyak orang Padang, orang Aceh, orang-orang apa namanya, orang Jawa. Ya, saya ke Merauke. Di Merauke itu antara pendatang dengan suku aslinya itu hampir 50-50% gitu ya. Dan suku pendatang itu kebanyakan dari Jawa, dominasinya dari Jawa gitu ya. Di Merauke itu contohnya. Nah, kenapa sih mereka jauh-jauh coba dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, jauh-jauh ke Merauke gitu. Yang jamnya aja beda 2 jam gitu ya. Dari Pulau apa, bisa Jawa Tengah dengan Merauke itu beda 2 jam, 2 jam lebih cepat di sana. Kenapa? Kalau karakternya nggak kuat, karakter perantaunya nggak akan bisa, ya gitu. Makanya orang Sunda di Papua itu sedikit, nggak sebanyak orang Jawa, nggak sebanyak orang Minang. Orang Minang ya, dimanapun ada nasi Padang, coba. Nasi Padang di Jayapura ada, di Merauke ada, di Biak ada, di Sorong ada, di Manokwari ada gitu. Tapi nyari warung Sunda itu susah di daerah-daerah seperti itu, ya.
Kenapa? Ya karena memang tadi mungkin karena budayanya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu senang merantau. Kemudian pengalaman sosial. Jadi apa yang terjadi dalam kelompok sosial atau di masyarakat sekitar itu juga mempengaruhi kepribadian orang itu. Termasuk juga pengalaman unik, ya, pengalaman unik. Misalnya Anda sampai sekarang masih trauma dengan kecoa. Maka ketika ketemu kecoa, ada perilaku-perilaku Anda yang berbeda dengan teman yang tidak takut atau tidak fobia dengan kecoa. Nah, itu personality. Oke. Nah, paham individualisme yang terlalu diagungkan kemudian melahirkan yang disebut egoisme. Nah, egois, ya, terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, hasil riset ini hasil riset di dunia ya, dibandingkan antara negara-negara yang ada di dunia. Dibandingkan dari segi apa? Dari segi collectivism versus individualism. Jadi individualistik versus kolektivistik gitu. Nah, hasilnya kita lihat Indonesia warnanya apa? Coba Hanisha dan Nabila. Indonesia warnanya apa? Hanya putih, nggak keunguan gitu, Pak. Ada yang ungu, ini kan Indonesia tuh ya. Iya, ada yang rada putih. Jadi dia tuh berarti kolek vitaminnya nggak individual banget gitu, Pak. Oke, jadi eh, mungkin gotong royong atau Iya. Iya, jadi apa namanya kerja sama. semangat Ada yang, kolektivitasnya tinggi iya, gitu ya. kekeluargaan nomor satu. Oke, hidup keluarga berencana. Oke, ya, jadi Indonesia itu kategorinya putih lah ya. Nah, rata-rata putih, artinya memang di Indonesia itu sangat kental nuansa gotong royongnya, kolektivitasnya, gitu. Jadi individualitasnya tuh kecil banget lah istilahnya di Indonesia itu, ya, gitu. Secara umum. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara yang negara-negara yang lain kayak tetangganya Indonesia tuh yang di bawah Australia itu ungu sekali, gitu. Artinya memang Australia itu sangat individualistik. Kemudian ke negara Amerika apalagi ya, yaitu negara-negara yang sangat individualistik. Jadi hak-hak individu dan perilaku mementingkan individu, kebebasan individu itu lebih tinggi gitu ya di negara-negara yang pekat ya warnanya gitu. Oke. Jadi kalau Anda misalnya ke Amerika atau ke Australia, jangan heran kalau orang tuh cuek gitu, mau pakai baju apa aja cuek gitu, karena saya meyakini ini pakaian yang pas buat saya ini perilaku ini benar menurut saya, maka dia begitu. Anda main ke Bali lah misalnya ya, di Bali tuh orang pakai bikini bawa motor tuh udah biasa gitu, tapi coba kalau di Tasikmalaya pakai motor terus pakainya pakai bikini, pasti rame, digunjingin orang gitu ya. Kenapa? Karena ya tempatnya beda. Kalau Tasik, Garut itu kan kota santri gitu ya. Kalau Bali kan tempat wisata gitu ya. Jadi beda sekali. Oke, ciri sifat individualistik, sifat yang budaya individualistik itu pertama adalah otonomi. Ya. Otonomi itu dia menentukan sendiri saya mau apa, mau jadi apa, mau seperti apa itu otonomi. Kemudian independen, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya, jadi dia punya value sendiri, dia apapun mau jadi seperti diri sendiri lah, independen. Kemudian self sufficient ya, dia memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi dia kadangkala sangat individualistik dan dia lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan dirinya. Yang penting, yang saya butuhkan terpenting, gitu. Ya, itu self sufficiency. Kemudian uniqueness, ya, unik, gitu. Suka lihat kan, misalnya ada orang yang pakai bajunya itu seniman, misalnya, seniman gitu. Yang sangat individualistik, kadang-kadang di tempat umum juga dia pakai pakaiannya yang berbeda.
gitu. Misalnya di kampus, lihat aja mahasiswa seni gitu ya, rambutnya tuh panjang, gondrong gitu. Sementara yang lainnya kan pendek-pendek. Kenapa? Ya itu adalah ekspresi dirinya. Dia menunjukkan keunikan dirinya. Cara berpakaian gitu. Juga kadang-kadang mungkin menggunakan warna yang nabrak-nabrak gitu. Ya, misal kalau kita belajar tentang fashion ya, belajar yang nabrak-nabrak. Kenapa? Ya, dia ingin menonjolkan keunikannya itu. Jadi dia melawan arus, ya, melawan arus pola berpakaian. Nah, ini contohnya misalnya di Bali ya, ketika orang yang sangat individualistik, bule gitu ya, dari Europe atau dari Western gitu, tinggal di Bali kan sangat kolektivisme. Orang Bali kan tidak mengeluhkan ada suara koko ayam, tapi ketika bule tinggal di Bali, dia mengeluhkan itu. Nah, itu contoh ya. Kemudian, nah ini juga contoh Indonesia sudah mulai individualistik ya. Zaman dulu waktu saya usia SMP SMA nggak ada kasus seperti ini gitu ya. Nah, waktu kuliah juga saya nggak pernah dengar kasus seperti ini. Tapi akhir-akhir ini kita menemukan kasus di mana satu keluarga meninggal, tapi tetangganya nggak ada yang tahu. Tahu-tahu udah tinggal tunggal tulang belulang gitu ya. Nah ini karena sangat individualistik ya. Oke, berikutnya sebagai makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, kita sebagai individu, ketika dalam konteks bersama dengan orang lain, kita disebut sebagai makhluk sosial. Ya, manusia itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ini kalau Anda di-scan QR code-nya, Anda akan menemukan di situ banyak, ada 7 ya berita ini, ada 7 manusia yang dibesarkan oleh hewan. Ada yang oleh serigala, yang oleh harimau, ada yang oleh kera gitu atau monyet gitu ya. Nah, mereka apakah jadi seperti manusia nggak perilakunya? Ketika dibesarkan oleh bukan manusia. Nah, yang dibesarkan oleh hewan, perilakunya seperti hewan. Yang dibesarkan oleh harimau, jalannya tidak seperti jalan manusia, jalannya seperti hewan. Nah, dari sini bahasanya juga sama. Bahasa mereka adalah mengikuti bahasa pengasuhnya. Gitu. Jadi kalau yang diasuhnya oleh harimau, ya mereka bahasanya bahasa harimau, suara-suara harimau gitu. Kalau yang diasuh oleh kera, ngikutin pengasuhnya, kera gitu. Nah, pernah ada satu cerita, ini kisah nyata ya, Anda boleh nanti googling di internet. Jadi ada ketika perang Korea, apa, perang Vietnam dengan Amerika, itu kan menggunakan strategi gerilya. Nah, jadi ada warga Vietnam yang dia kabur ke hutan, awalnya rombongan, tapi kemudian tercecer di hutan, tersesat. Nah, kemudian baru ditemukan sekitar tahun 2000-an. Nah, ditemukan orang itu dan sudah tidak bisa berbahasa Vietnam lagi. Anda bayangkan ya, puluhan tahun di hutan sendirian. Jadi nggak ada lawan bicara. Yang ada adalah hewan. Gitu. Jadi bahasa Vietnamnya sudah nggak ada, sudah nggak mampu berkomunikasi dalam bahasa Vietnam. Jadi Anda cari googling di situ ya, ada yang seperti itu. Jadi yang semulanya sudah seperti kita, mampu komunikasi seperti ini gitu ya, kemudian ke hutan, tinggal di hutan 20 tahun sendirian gitu. Pas balik lagi ke ke masyarakat, bisa bicara nggak? Udah hilang. Kayak kita kemampuan bahasa Inggris lah. Anda kursus bahasa Inggris misalnya ya. Kemudian 10 tahun nggak dipakai bahasa Inggrisnya. Ketika diajak ngobrol bahasa Inggris bisa nggak? Nggak bisa. Karena sudah hilang. Nggak dipakai. Karena bahasa itu adalah keseharian. Semakin dipakai, semakin mahir. Jarang dipakai, ya terbata-bata. Gitu. Oke, jadi manusia sebagai makhluk sosial, sosial itu sosios, artinya adalah berkumpul. Jadi manusia itu senang berkumpul. Ya, senang berkumpul. Nah, arti kata sosial ini di layar ya, menunjukkan manusia itu punya kebutuhan untuk masuk dalam bagian orang lain. Kenapa Anda masuk Unjani gitu kan? Nah, Anda ingin masuk, seleksi, saingan, bayar. Itu juga sosial. Misalnya ada geng, Anda ingin masuk ke geng itu gitu. Kemudian harus berani menyesuaikan diri. Orang, bayangkan Anda misalnya yang ini ya, geng motor lah. Mungkin suka Anda nonton ini, saya contohkan yang ekstrim saja.
Mereka tuh yang mau masuk ke geng motor itu diorientasi kan. Orientasinya macam-macam, suruh mukulin orang, suruh macam-macam gitu. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka ingin masuk ke dalam geng motor itu. Nah, kemudian kata sosial juga dimaknai sebagai sekelompok orang yang punya karakteristik tertentu. Ya, kemudian dimaknai juga sebagai social relationship gitu. Saling bergantung. Kita itu saling bergantung satu sama lain. Baju ini saja, ya, baju ini yang kita pakai, atau jangan baju deh, kancing. Kancing yang kita pakai, coba lihat. Kebanyakan made in China kan. Dari Cina ke sini aja itu melibatkan banyak orang. Belum lagi ketika proses produksi kancing itu berapa banyak orang yang terlibat. Dan apa jadinya kalau misalnya Anda lagi di kampus, kancingnya lepas dua, jatuh. Nah, pasti Anda nggak nyaman kan? Nah, ini masalah kancing aja banyak yang terlibat di sini. Jadi kita tergantung kepada orang lain. Ya, semua kita itu sangat bergantung kepada orang. Kemudian interaksi antar orang, karakteristik manusia untuk saling bekerja sama itu makna dari sosial. Oke, saya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Baik. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, senantiasa bersama-sama dan membutuhkan orang lain. Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam konteks sosial, ini teori yang bagus ya. Jadi Anda nanti boleh baca lebih lanjut ya di literaturnya. Jadi Erik Erikson itu mengembangkan namanya stage of psychosocial development. Jadi tahapan perkembangan psikososial. Dari mulai lahir sampai orang itu meninggal. Jadi bagaimana eh, psikososial, itu psikologi sosial gitu ya. Bagaimana psikologi sosial itu terbentuk gitu, terbangun dari mulai waktu kecil kita belajar tentang percaya atau tidak percaya sama orang. Waktu kecil Anda lihat bayi ya, Anda lihat bayi. Ketika lihat wajah ibunya, pasti dia akan tersenyum, pengen dipangku gitu kan. Kalau lagi di jauhan pengen dipangku, udah nangis begitu ibunya datang dia akan berhenti nangisnya kan. Kenapa? Karena dia trust sama ibunya. Sama ayahnya juga begitu. Tapi ketika ada orang asing yang mencoba mau pangku dia, nah pasti dia tidak mau awalnya. Ya, mungkin nangis. Gitu. Nah, itu namanya mistrust. Kemudian di umur 2 sampai 4 tahun itu mengembangkan keinginannya. Ya, di situ ada otonomi, di situ ada rasa ragu-ragu, rasa takut, khawatir gitu. Nah, jadi di usia-usia ini anak sudah belajar dia main sendiri. Tapi dia juga ada rasa ketakutan, misalnya takut dinding kamarnya kotor dan seterusnya, ya, itu. Jadi kemudian berikutnya di usia berikutnya juga perkembangan inisiatif di umur 4 sampai 5 tahun, kemudian mengembangkan kompetensi di umur 5 sampai 12 tahun. Nah, di sini di usia 5 sampai 12 tahun itu bicaranya adalah industry and inferiority. Di masa ini, masa di mana anak itu membangun prestasi-prestasi akademik ataupun non-akademik. Semakin berprestasi, dia akan semakin percaya diri. Tapi semakin tidak berprestasi, di kelas itu rankingnya ranking bawah terus, semua mata pelajaran misalnya gitu ya, nilainya jelek-jelek terus, nah itu akan munculkan jiwa inferior. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, dia merasa minder, nah itu, ya itu psikososial. Kemudian berikutnya identity and role confusion ya. Jadi di umur 13 sampai 19 tahun itu masanya penemuan jati diri. Saya siapa, saya mau jadi apa, karir saya mau jadi apa. Nah, itu di umur 13 sampai 19 tahun. Kalau sampai nih versus itu artinya konflik ya, konflik diri gitu. Kalau sampai kepada tidak bisa menemukan identiti, ya, identitasnya nggak jelas gitu. Kemudian dia bingung ke depan mau jadi apa. Nah, ini hasil penelitian ya. Kalau di masa ini dia tidak melewati krisis ini dengan baik, tidak menemukan jati dirinya, identitasnya saya apa, saya mau jadi apa dan seterusnya, nggak punya orientasi, nggak punya cita-cita, maka hasil riset menunjukkan bahwa di masa berikutnya ya di masa usia produktifnya dia tidak jadi apa-apa. Orang-orang sukses di masa ini tuh sudah bisa menentukan saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kemudian roadmap hidupnya jelas gitu. Saya kuliah di sini terus lulus terus apa itu clear gitu.
Nah, itu. Ya. Kemudian love and intimacy ini di usia 20 sampai 40 tahun. Di usia ini orang menjalin hubungan dengan orientasi seksualnya. Laki-laki mendekati perempuan untuk sampai diajak nikah gitu. Itu love di situ. Kalau nggak bisa menemukan pasangan, itu akan munculkan isolation, isolasi diri. Jadi akan menyendiri terus sampai usia tuanya. Gitu. Nah, Anda baca teorinya ini ya. Ini saya hanya ngasih spill aja supaya nanti Anda bisa mendalami lebih lanjut dalam teorinya. Oke, setelah ini masih ada kuliah ya? Masih ada nggak? Ada, Kak. Oke, baik kalau waktunya nggak cukup ya sampai di sini pembahasan kita. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang penting untuk dipelajari tapi waktunya nggak cukup. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih banyak. Yuk.